Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perbandingan kemarin. Nah, perbandingan kemarin kan kita sudah bahas beberapa diantaranya dari 4 ya. Jadi yang pertama kita sudah bahas tentang perbandingan jumlah. Lalu yang kedua ada perbandingan usia atau umur. Lalu yang ketiga ada perbandingan setara. Terus yang keempat ada perbandingan suhu. Nah, hari ini kita akan bahas 2 selanjutnya, yaitu tentang perbandingan setara dan perbandingan suhu. Nah, jadi kalian nanti perhatikan, Ustadz langsung masuk ke materinya ya. Nanti pelan-pelan aja, karena perbandingan nanti banyak, jadi boleh ditonton berulang-ulang. Nanti seperti biasanya nanti akan Ustadz berikan soal untuk latihan kalian. Baik. Sekarang kita bahas yang pertama, lanjutan dari nomor 3 dari 4 kemarin ya. Jadi yang nomor 3 adalah tentang perbandingan setara. Perbandingan setara. Sebetulnya perbandingan ini hampir sama dengan perbandingan jumlah. Ya, cara ngitungnya hampir sama, tapi di sini yang dibandingkan ada 3. Jadi kalau kemarin itu yang dibandingkan misalkan di perbandingan jumlah atau perbandingan usia kan antara A dan B atau B dan C dan sebagainya. Hanya 2 saja, dua faktor saja. Tapi kalau di perbandingan setara yang dibandingkan adalah 3 faktor. Jadi yang dibandingkan adalah 3 faktor atau variabel. Nah, lalu gimana contohnya? Langsung kita masuk ke contohnya ya nanti ya. Nah, yang perlu diingat di sini ya adalah harus menyamakan nilai pada masing-masing variabel. Contoh ya, jadi ini harus disamakan dulu baru bisa dihitung. Kalau nggak disamakan dulu agak sulit hitungnya. Baik, kita samakan dulu. Misalkan Ustadz punya soal. Soalnya begini. Diketahui perbandingan bilangan A dan B, berarti ini ya, A dan B. Dilihat perbandingan pertamanya ini, A dan B. Ya, adalah 3:4. Berarti yang A itu 3, yang A, yang B adalah 4. Jelas ya? Nah, 3:4. Sudah? Dan B banding C. Ini sorry ya. Ini Ustadz ganti. A banding B. A banding B adalah 3:4. Lalu B banding C adalah 2:5. Jadi yang perbandingan selanjutnya yang B itu 2, yang C itu 5. Ya, jadi yang perlu diperhatikan nanti masing-masing variabelnya ini nanti harus sama ya. Kalau sudah begini, terusannya soalnya, jika jumlah A, B, C sama dengan 51, ya, berapakah nilai masing-masing
variabelnya. Jadi yang ditanya itu adalah ininya. Ini A itu berapa, B berapa, C berapa. Kalau jumlah ketiganya itu sama dengan 51. Sedangkan kita tahu di sini ada perbandingan A dan B. Yang pertama itu 3:4. Jadi A-nya 3, B-nya 4. Tapi di perbandingan selanjutnya B ini jadi 2 ya. Sedangkan C 5. Jelas ya? Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita tuliskan dulu perbandingannya. Perbandingannya anggap aja perbandingan yang pertama itu perbandingan 1. Ini yang ini perbandingan 1 itu yang ini ya. Nah, perbandingan 1 dan perbandingan 2. Perbandingan 2 itu yang ini. Perbandingan 1 ditulis A banding B sama dengan 3:4. Saya ganti pakai warna lain ya, biar mudah. 3:4. Yes. Terus yang kedua, perbandingan yang kedua yang ini ditulis juga B banding C sama dengan 2:5. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, ini kan nilainya yang perlu diperhatikan adalah nilainya yang tumpang. Jadi ini B kan ada 2 ya. Sedangkan yang lain kan cuma 1 kali aja ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini B-nya. Nah, B di sini nilainya yang di perbandingan pertama ini nilainya 4. B di perbandingan yang kedua nilainya 2. Nah, ini enggak bisa. Ini harus disamakan. Nah, disamakannya gimana? Berarti yang perbandingan yang di bawahnya, B yang di bawah ini harus ikut seperti atasnya. Ya, berarti jadi bagaimana? Berarti harus kita kalikan B2 ini biar jadi 4, berarti dikali berapa? Dikalikan dengan 2. Berarti kalau ini dikalikan 2, ini dikali 2, berarti ini juga harus dikali 2. Jadi gimana? Jadi begini. Ini jadi begini. Perbandingan 1 tetap karena dia diikuti oleh perbandingan 2. Berarti A banding B sama dengan 3:4. Yang kedua B banding C. Karena tadi B banding C ini sudah dikalikan 2 masing-masing. Berarti 2 kali 2 4 banding 5 kali 2 10. Yes, ya. Jadi ini udah sama ini. Dilihat di sini. Antara B ini nilainya sudah sama. Sebelumnya kan tidak sama ya. 4 sama 2 enggak sama. Antara ini dan ini, nah ini tidak sama. Makanya ini sudah disamakan sama-sama 4 nilainya baru bisa kita hitung. Langkah selanjutnya kalian jumlahkan semuanya antara ini. Tapi diambil B-nya salah satu aja. Berarti A ditambah A banding. Oke, kita baca ya. A banding B banding C sama dengan 3, karena A-nya ini 3 ya. A ini kan ini ya. Berarti A-nya 3 banding B-nya diambil salah satu aja. Berarti B kan ini ya. Berarti ambil 4 banding C karena C cuma 1 ya, ini 10. Nah, ini dijumlahkan. Jumlahkan jadi 17. Sudah? Nah, kalau sudah sampai sini baru kita hitung satu-satu. Hitung satu-satu. Pertama kita pengen tahu nilainya A. Jadi di sini tulis A sama dengan A kan 3 ya. Berarti 3 per jumlahnya ini 17 dikali jumlahnya tadi yang di dalam soal A, B, C sama dengan 51. Berarti di sini tulis 3 per 17 kali 51. Dah? Nah,
ini bisa disederhanakan. 17 kali 3 itu kan 3 ya. 17 kali 3 sama dengan 51. Nah, 3 kali 3 9. Sudah jelas? Baik, yang selanjutnya yang B. B tadi kan nilainya 4 ya. Ini nilainya 4. Jadi kita tulis di sini 4/17 kali 51 sama dengan yang tadi, bisa dicoret 51-nya. Berarti 3. Ini 1. 4 kali 3 12. Yes. Sekarang yang C. C sama dengan tadi, C-nya nilainya 10 ya. Nah, 10. Berarti di sini tulis pakai pensil biru. 10/17 kali 51. Karena boleh dicoret, kita coret. 10 kali 3 30. Berarti sudah ketahuan ya. Tadi yang ditanyakan, dan berapakah nilai masing-masing variabelnya? Jawabannya adalah kalau A jawabannya 9, kalau B 12, kalau C 30. Baik. Sudah jelas ya untuk perbandingan setara. Jadi yang pertama kita ulang lagi. Pertama dilihat dulu perbandingan ini, yang pertama ini. Ini yang pertama, perbandingan pertama. Ini perbandingan kedua. Terus ini jumlahnya, baru kita jajarkan dulu. Perbandingan pertama berapa, perbandingan kedua berapa. Terus variabel yang sama, ini nilainya harus sama. Ini kan 4, ini 2. Disamakan dulu biar sama. Ini bisa dikalikan 2. Kalau ini dikalikan 2, sampingnya ini juga harus ikut kali 2. Ya. Nah, kalau sudah dikalikan 2, dirubah dulu di sini. A banding B sama dengan 3/4 tetap, karena dia nggak dikali ya. Karena yang bawah dikali, jadi begini. Sudah, kalau sudah, jumlahnya ini diambil salah satu aja. A, B, C ini enggak usah, kan sudah ada yang atas ya. Nah, ambil salah satu, 3/4/10. Nah, ini dijumlahkan jadi 17 ya. Terus 17 tadi digunakan untuk membagi masing-masing bilangan, dikalikan jumlahnya. Udah ya. Terus ketemu nilainya. Baik, sampai di sini ya. Nanti diperhatikan kembali. Nah, setelah ini akan Ustadz sambung dengan video selanjutnya. Baik, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.